Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arnold Pangudin Hasibuan, NIM 22201084. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam atau pendidikan Islam di Desa Sijungkang untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Dan untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Nah, sekarang saya sedang berada di SD Negeri 1000305 Sijungkang. Selamat datang di SD Negeri 1000305 Sijungkang, Kecamatan Angkora Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Desa Sijungkang berada di Kecamatan Angkora Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang jaraknya kurang lebih 5 km dari Pargarutan. Konon katanya banyak warga yang berlomba-lomba untuk tinggal di pelosok karena situasi dalam keadaan berperang. Oleh karena itu, lokasi Desa Sijungkang berada lumayan jauh dari daerah yang memiliki banyak penduduk, yaitu Pargarutan. Saudara bisa lihat sendiri petanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Desa Sijungkang, sejarah pendidikan di SD Sijungkang, Kecamatan Angkora Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di Desa Sijungkang terdapat sebuah sekolah dasar atau SD yang katanya dibangun sekitar tahun 1930-an. Menurut seorang warga yang lahir di Sijungkang, sekolah di SD tersebut dan mengabdi sebagai guru PNS dan pensiun di SD tersebut yaitu Haji Nur Habib Siregar. Beliau masuk kelas 1 SD pada tahun 1952, mulai mengajar pada tahun 1971 dan pensiun pada tahun 2009. Sekolah ini dibangun pertama kalinya hanya memiliki 6 bangunan yang berupa 5 ruang kelas dan 1 ruang guru. Sekolah ini juga memiliki perumahan kepala sekolah yaitu berjumlah 1 perumahan. Dahulu, anak-anak dari kampung sebelah bersekolah di SD Sijungkang tersebut, seperti dari Kampung Katin, Payabayon, Tapus, Pagaranri, Sialaman, Kecamatan Sipirok, dan Kampung Sihail-Kail, dikarenakan sekolah belum ada di kampung mereka. Satu-satunya sekolah yang berada di daerah tersebut yaitu SD Sijungkang. Foto ini diambil ketika dahulu para guru dan peserta didik atau murid masih memakai berpakaian yang belum sesuai dengan pakaian sekolah zaman sekarang, antara lain memakai celana pendek dan rok pendek bagi yang beragama Islam. Dahulu belum diwajibkan memakai jilbab atau pakaian berbasis Islam. Sekolah ini dahulunya memiliki mata pelajaran berhitung, bahasa Indonesia, PMP, agama Islam, bahasa daerah, IPS, IPA, Pencas yang hanya memiliki tenaga pendidik atau guru sebanyak kurang lebih 6 orang. Seiring berjalannya waktu, perkembangan pendidikan sarana dan prasarana semakin pesat khususnya di bidang pendidikan agama Islam. Contoh dalam bidang berpakaian yaitu para tenaga pendidik atau guru telah memakai jilbab terkhusus kepada guru yang beragama Islam. Bukan hanya di bidang berpakaian, sekolah ini banyak menggapai atau meraih juara-juara pada ajang perlombaan seperti karnaval, defile, cerdas cermat, dan lain sebagainya. Siapa nama kepala sekolah pada saat itu? Orang mana itu? Kepalanya pada saat itu adalah Bapak Mahir Harahap yang merupakan warga ataupun orang asli dari Desa Sijungkang ini. Jumlah guru atau tendiknya hanya 6 orang, 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Salah satunya adalah Opung Haji Nur Habib Siregar. Sedikit biografi tentang beliau, yaitu Opung Haji Nur Habib Siregar lahir di Desa Sijungkang pada tanggal 31 Desember 1948. Menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Sijungkang pada tahun 1952. Tamat SD lanjut ke Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama Padang Sidimpuan. Lalu hanya beberapa minggu melanjut ke pesantren Sunggam, tepatnya di Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Lalu tamat pada tahun 1969. Lalu beliau mengajar di SD Negeri Sijungkang pada tahun 1971. Sambil mengajar, beliau kuliah D2 atau Diploma 2, tepatnya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Padang Sidimpuan pada sekarang ini, yaitu jurusan PGA atau Pendidikan Guru Agama pada hari Sabtu dan hari Minggu. Kemudian diangkat oleh pemerintah pusat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 1973.
Ada 19 sekolah pemerintah yang dibangun pada masa kolonial Belanda di Tapanuli, yaitu 16 sekolah di Tanah Batak dan sisanya berada di wilayah Nias. Sekolah tersebut dibangun di beberapa daerah, di antaranya Podang Sidimpuan, Simapilapil, Batuna II, Pargarutan, Sipirok 2 Buah, Panyabungan, Tanobato, Muara Soma, Gunung Baringin, Kota Nopan, Hutagodang, Manambin, Batang Toru, Sibuhuan, dan Sibolga. Dengan demikian, pada waktu itu terdapat sebanyak 15 sekolah negeri di Tapanuli Selatan. Salah satunya adalah SD Sijungkang tersebut. Jumlah keseluruhan murid dari 19 sekolah tersebut berjumlah sebanyak 2.400 siswa. Seiring berjalannya waktu, sarana dan prasarana ataupun bangunan dan kurikulum, contoh pada kurikulum CBSA atau Cara Belajar Siswa Aktif, KTSP 2006, kurikulum 13 berubah dan diperbaiki. Sekolah SD Sijungkang ini telah direnovasi ataupun dibangun kembali, seperti di bidang pendidikan agama Islam khususnya, mulai berkembang. Contoh pada bidang tilawatil Quran. Sekolah SD Sijungkang ini telah mengikuti ajang perlombaan musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan bahkan ke tingkat kabupaten. Kemudian pada tahun 2019 direnovasi kembali oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan karena terjadinya musibah angin kencang yang mengakibatkan atap sekolah terbang ataupun lepas dari penyangganya. Mulai dari tahun 2000, sekolah ini telah mewajibkan berpakaian muslim atau syar'i yang sesuai dengan syariat Islam, di antaranya memakai jilbab, memakai rok panjang dan celana panjang, dan baju lengan panjang bagi perempuan. Alumni dari SD Sijungkang ini telah banyak yang bekerja di instansi pemerintahan seperti guru PNS maupun honorer di SD Sijungkang dan prajurit Tentara Nasional Indonesia dan lain sebagainya. Di antaranya yang menjadi guru PNS atau pegawai negeri sipil di SD Sijungkang ini antara lain Ibu Masniari Harahap SPDI ibunda saya sendiri, dan yang menjadi prajurit TNI AD yaitu Sersan II Muhammad bin Aman Siregar dan Amar Bakti Harahap, dan masih banyak guru yang telah berdedikasi ataupun pensiun dari SD Sijungkang ini sekaligus sebagai alumni dari SD Sijungkang ini. Sekarang saya sedang berada di SD Negeri 100.305 Sijungkang dan beginilah kondisi fisik dari SD Negeri 100.305 Sijungkang. Izinkan saya untuk bertanya beberapa tentang pendidikan di SD Negeri Sijungkang ini. Boleh, silakan. Yang pertama Bu, bagaimana proses ataupun pendidikan sekarang ini di SD Sijungkang? Pendidikan di SD ini sekarang sudah mulai meningkat karena di sini kita menggunakan pembelajaran sekarang, dan di sini juga di pendidikan sekarang ini diwajibkan untuk wajib belajar 12 tahun. Dan di sini pendidikan di SD ini sudah mulai meningkat dan karena mengikuti kurikulum merdeka, dan pembelajarannya sangat menarik dan sangat diterima oleh anak-anak di sekolah ini. Berarti sekarang ini sudah mulai ataupun mengedepankan ataupun memberikan ruang kepada Merdeka Belajar untuk mendukung gitu. Iya, sangat mendukung. Memang pembelajaran di saat ini di kurikulum merdeka ini sangat bagus sekali dan sangat baik sekali untuk diterapkan untuk anak didik. Karena pada kurikulum merdeka ini pendidikannya sangat berpihak pada murid. Nah, di sini pendidikannya hanya berpihak pada murid dan menentukan murid itu merupakan sebagai dialah yang utama. Jadi harus menuntun anak didik dengan ke depan untuk menciptakan karakter dan perilaku yang baik. Dan juga untuk yang mencari yang kreatif. Menurut kepala sekolah saat ini yaitu Ibu Sunarsi Siregar, dia mengatakan bahwa sekolah dasar Sijungkang ini telah memprogrami atau memfokuskan pada kurikulum Merdeka Belajar. Dan sekolah dasar Sijungkang ini telah berkembang baik dari segi bangunan dan tenaga pendidiknya, dan juga mendukung penuh tentang program pemerintah yaitu Merdeka Belajar.
Kemudian pada tahun 2023 ini, tepatnya pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, Sekolah Dasar Negeri 100305 Sijungkang ini mengirim utusan untuk mengikuti perlombaan lari maraton tingkat Kecamatan Angkola Timur. Kemudian meraih juara, yaitu juara 1 tingkat putra, juara 2 putri, dan juara 3 putri. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.